Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar Advanced Accounting, Akuntansi Keuangan Lanjutan, buku BIMS edisi ke-13. Kita akan membahas tentang bab 7. Bab 7 itu tentang intercompany profit pada bonds transaction. Ini adalah objektif dari pembelajaran kita pada bab kali ini. Kita akan membedakan apa perbedaan antara intercompany receivables dan intercompany payables, dan juga aset dan liabilitas yang berkenaan dengan entitas pelaporan konsolidasi. Kemudian kita juga akan mendemonstrasikan bagaimana entitas pelaporan konsolidasi akan melunasi, akan menyelesaikan utang secara konstruktif. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar bagaimana cara menangguhkan unrealized gain atau losses. Dan setelah itu kita akan mengakui unrealized gain atau losses atas transaksi bond transfer yang dilakukan oleh parent dan subsidiary. Jadi pertama-tama gain atau losses itu akan kita unrealized, tidak akan kita akui, tapi seiring berjalannya waktu akan kita akui secara bertahap. Jadi ada istilah yang disebut dengan piecemeal recognition. Kemudian kita akan belajar tentang bagaimana menghitung NCI share atas terjadinya intercompany gain and losses pada transfer debt atau transfer bonds. Ada 3 pembahasan utama pada materi kita kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep intercompany bonds transaction. Yang kedua, saya akan membahas bagaimana kalau parent bonds purchased by subsidiary atau obligasinya parent itu dibeli oleh subsidiary. Berarti ini adalah transaksi downstream. Ingat, kalau downstream itu berarti yang menjadi issuer, yang menjadi penerbit obligasi itu adalah parents. Kemudian transaksi yang kedua adalah bagaimana kalau parent itu membeli bonds yang diterbitkan oleh subsidiary. Berarti contoh yang kedua ini sudah jelas, issuernya, penerbit obligasinya itu adalah subsidiary. Yang beli adalah parent. Jadi ini adalah transaksi upstream. Mari kita bahas yang pertama. Ada beberapa cara untuk melakukan pelunasan utang, debt retirement atau retirement of debt. Pertama adalah issuer. Issuer ini bisa berupa parent, bisa juga berupa subsidiary, tergantung siapa yang menerbitkan obligasi. Induk berhak menerbitkan obligasi kalau memang dia butuh dana tambahan. Subsidiary juga berhak untuk menerbitkan obligasi. Tinggal kita lihat saja bagaimana transaksinya. Kalau parent itu sebagai issuer, maka itu adalah downstream. Tapi giliran subsidiary-nya menjadi issuer, maka itu adalah transaksi upstream. Nah, ada 4 cara mekanisme untuk pelunasan utang antara induk dan anak ya. Ada 4 cara melakukan pelunasan utang ya. Ini tidak dibahas induk dan anak dulu. Yang induk dan anak nanti ini yang 2 ini saja. Yang pertama adalah bagaimana kalau issuer, saya contohkan parent sajalah. Bagaimana kalau parent menerbitkan obligasi ya, penerbitkan obligasi dan kemudian dia menggunakan sumber daya yang dimilikinya, kas yang dimilikinya untuk membeli kembali dan melunasi obligasi yang telah dia terbitkan. Jadi parent sudah pernah menerbitkan obligasi, kemudian dia menggunakan dana kas pribadinya untuk menebus, untuk melunasi obligasi yang sebelumnya sudah dia terbitkan. Berarti tidak ada intercompany issue di sini, karena parent menggunakan sumber dananya sendiri untuk menebus obligasi yang dia miliki. Yang kedua, bagaimana kalau parent sebagai issuer itu borrow money, pinjam uang dari entitas yang tidak berafiliasi, berarti bukan anaknya, dengan suku bunga pasar, kemudian hasil uang pinjaman tersebut dia gunakan untuk menebus, untuk melunasi obligasi yang dia terbitkan sebelumnya. Ini sama, no intercompany issue. Ya, tidak ada intercompany issue di sini karena dia pinjam dari pihak yang tidak berafiliasi. Meskipun ini mekanismenya gali lubang tutup lubang. Jadi obligasinya sudah jatuh tempo,
cara dia melunasi obligasi jatuh tempo adalah dengan cara dia meminjam uang dari pihak lain untuk menebus obligasi yang jatuh tempo. Tapi dia menciptakan utang yang baru kan, jadi melunasi utang yang lama dengan menciptakan utang yang baru. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kalau issuer, dalam hal ini parent misal, dia meminjam uang dari pihak berafiliasi, berarti dia misal pinjam dari anak perusahaannya, kemudian dia menggunakan hasil uang pinjaman dari anak perusahaan tersebut untuk menebus obligasi yang sudah dia terbitkan sebelumnya. Nah, berarti ini adalah simple intercompany loan. Berarti ini adalah intercompany payable and receivable seperti biasa. Nah, ketiga hal ini disebut dengan actual retirement. Jadi penebusan obligasi dengan sesungguhnya. Jadi benar-benar obligasi itu sudah tidak ada karena sudah benar-benar ditebus. Tapi ini bukan pembahasan kita. Yang menjadi pembahasan kita pada bab kali ini itu adalah pada mekanisme yang keempat. Bagaimana kalau perusahaan afiliasi, lagi-lagi saya contohkan ini adalah bagaimana kalau ini adalah parent, dia membeli obligasi dari issuer, oke, oke, sorry. Ini bagaimana ini yang issuer kan parent, berarti ini yang beli adalah subsidiary. Bagaimana kalau subsidiary ya dia membeli bonds yang diterbitkan oleh issuer, dalam hal ini diterbitkan oleh parent dari outside entity, dari pasar modal, dari mekanisme pasar modal. Dia tidak beli langsung dari penerbitnya, dia beli dari outside entity. Nah, kalau subsidiary membeli obligasi yang diterbitkan oleh issuer pada pasar modal, berarti ini disebut dengan constructive retirement atau penebusan konstruktif. Apa artinya? Artinya adalah secara substansi ya, utang piutang atau bonds yang diterbitkan oleh parent itu sudah ditebus, sudah lunas karena dibeli oleh anaknya sendiri. Tapi secara teknis, secara hukum administrasi, obligasi tersebut masih ada. Hal ini dibuktikan dengan ketika subsidiary membeli bonds yang diterbitkan oleh parent, maka dia akan mencatat investment pada bonds pada sisi debit. Sedangkan bagi pihak parent, ya, ketika obligasinya dibeli oleh pihak lain, maka dia juga akan mencatat bonds payable pada sisi kredit. Dan itu tetap muncul, tidak akan kita hapus. Nah, mekanisme seperti ini disebut dengan constructive retirement. Dia secara substansi utangnya sudah nggak ada, tetapi secara teknis, legal, hukum, administrasi, dia masihlah eksis. Akan tetapi, mekanisme seperti ini, constructive retirement ini akan menghilangkan bonds dan investment in bonds ketika dilakukan yang namanya konsolidasi laporan keuangan. Nah, ini akan kita bahas. Oke, berarti constructive retirement atau pelunasan konstruktif itu terjadi ketika ya ketika one company purchase, maka saya contohkan tadi bagaimana kalau subsidiary membeli instrumen utang obligasi dari parent melalui mekanisme pasar modal outside entity. Constructive gains and losses itu adalah realized gain and losses dari sudut pandang konsolidasi yang muncul dikarenakan satu company, dalam hal ini adalah subsidiary, membeli bonds yang diterbitkan oleh perusahaan afiliasi, dalam hal ini adalah parent. Belinya dari mekanisme pasar modal, other entities. Dan belinya itu pada harga selain harga bukunya. Nah, contoh di sini. Misal harga buku obligasi tadi adalah 4.850, tetapi dibeli dengan harga 5.150. Berarti harga pembelian itu lebih besar daripada book value, berarti loss. Wong nilai bukunya 4.850 kok dibeli lebih mahal dari nilai buku, berarti terjadi loss. Atau sebaliknya, bagaimana kalau nilai bukunya itu 1010, kemudian dibeli dengan harga diskon 950. Berarti ini gain. Harga nilai bukunya 1010 tapi dibeli dengan harga 950. Berarti dia membeli dengan lebih murah. Berarti pembelinya mencatat adanya gain. Oke. Nah,
diskusi selanjutnya adalah gain atau loss tadi, siapa yang berhak mengakui? Ada 3 macam teori. Agency teori, par value teori, dan assign all gain or losses to the parent. Teori yang pertama yang akan kita gunakan itu adalah agency teori, dan agency teori ini akan kita gunakan sepanjang buku ini dibahas. Menurut agency teori ya, assign gain or loss to the issuing firm, issuer. Jadi, kerugian ataupun keuntungan dari adanya transaksi pembelian bonds antara induk dan anak itu dicatat oleh issuing firm atau issuer. Kalau yang menerbitkan bonds itu adalah parent, maka kerugian maupun keuntungan yang berhak mencatat itu adalah parent. Sebaliknya, kalau yang menerbitkan itu adalah subsidiary, maka keuntungan atau kerugian akan dicatat oleh subsidiary. Itu kunci dari agency teori. Sedangkan menurut par value teori, keuntungannya harus dibagi. Harus dibagi. Assign gain or loss to affiliate based on par value of the bond. Jadi sama-sama keduanya mengakui. Subsidiary mengakui keuntungan atau kerugian, parent juga berhak mengakui keuntungan dan kerugian. Jadi berbagi keuntungan, berbagi kerugian. Sedangkan teori yang ketiga adalah gain dan loss semuanya diakui parent. Oke, jadi dua teori ini nggak kita pakai. Yang kita pakai adalah issuing firm atau issuer yang berhak untuk mengakui gain atau loss. Mari kita bahas pada ilustrasi downstream dan upstream berikut ini. Pertama kita bahas tentang downstream. Ingat downstream. Downstream berarti yang menjadi issuer, yang menerbitkan obligasi itu adalah parent. Nah, di sini contoh gain ya. Ini contoh gain. Ilustrasikan Sun adalah subsidiary yang dimiliki 70% oleh PAM yang diakuisisi dengan nilai wajar dengan harga 6.300.000, book value-nya juga 6.300.000. Diketahui Sun memiliki modal saham 5 juta dan saldo laba 4 juta. Jadi total 9 juta. 9 juta ini kalau kita kali 70%, maka ketemu nilai buku dari modalnya itu adalah 6.300.000. Jadi equal dengan fair value atas akuisisi yang dilakukan oleh PAM. Jadi tidak ada goodwill. Kemudian PAM, ini downstream ya. Jadi PAM yang menerbitkan obligasi. PAM memiliki 10 juta obligasi pada nilai par dengan bunga 10% dan juga unamortized premium 100.000. Diterbitkan pada tanggal 2 Januari tahun 2017. Yang mana Sun selaku anak perusahaan subsidiary dia membeli 1 juta lembar. Bukan 1 juta lembar, 1 juta obligasi secara nominal dia beli. Berarti beli 10%. Obligasinya ada 10 juta, nilai parinya dibeli oleh Sun, nilai parinya sebanyak 1 juta. Tapi dengan harga 950.000. Ya, 950.000. Sehingga bisa kita ketahui terjadi yang namanya gain. Ya, gain. Ingat, book value dari bonds tersebut adalah 10 juta. Par value. Par value dari bonds itu adalah 10 juta. Tetapi book value dari bonds itu adalah 10 juta tambah 100.000. Oke. Sehingga 10% dari 10 juta 100.000 itu adalah 1 juta 10.000. Ini saya tulis di sini. 1 juta 10.000. Menghitung gain itu bukan harga dikurangi dengan par value. Enggak. Maka kita harus ngitung harga price paid 950 itu dibandingkan dengan berapa book value-nya. Karena book value-nya 1010 tapi dibayar dengan harga 950,
maka muncul gain yang namanya 60. Nah, bisa kita lihat juga di sini hitung-hitungannya ya. Jadi 10% kali 10 juta tambah 100.000 ketemu 1010. Ini adalah book value dari bonds. Oke, jadi kita punya 3 istilah. Kalau book value-nya itu 1.010.000, par value-nya itu 1 juta, price-nya yang dibayarkan 950.000. Gain itu cara ngitungnya dari book value dikurangi dengan price yang dibayarkan. Kalau loss nanti kebalikannya. Sehingga kita ketahui ada constructive gain 60. Oke, transaksinya pada tanggal 2 Januari 2700. Bagaimana kalau subsidiary membuat jurnal? Karena sudah melakukan pembelian bonds yang diterbitkan oleh PAM, dia menjurnal, jurnalnya seperti ini. Ini jurnal yang dibuat oleh S. Ini jurnal pada bukunya S saja ya, bukan konsolidasi. Jurnalnya adalah investment in PAM bonds pada cash 950.000. Oke. Bagaimana kalau seandainya ya neraca laporan keuangan konsolidasi itu dibuat sesegera mungkin setelah dilakukannya pembelian obligasi oleh S. Maka kita akan membuat jurnal konsolidasi sebagai berikut. Bonds berarti dari S tadi kan mencatat adanya investment bertambah ya. Kemudian pada sisi parent dia kan juga mencatat adanya bonds payable kan pada sisi kredit. Maka ketika kita melakukan jurnal konsolidasi, maka bonds yang sudah dibeli, persentase dari bonds yang sudah dibeli oleh S itu akan kita eliminasi. Karena yang dibeli sebanyak 10%, maka 10% dari 10 juta 100, 1 juta 10 ribu tadi akan kita debit ya, 1 juta 10. Kemudian investment in pumps di sini debit akan kita kredit 950. Kemudian kita munculkan selisihnya sebagai gain on retirement of bonds senilai 60. Ini adalah transaksi pada tanggal 2 Januari 2017. Jadi segera dibuat pada saat terjadinya konsolidasi. Jadi ketika parent itu menjadi issuer, ketika dilakukan constructive retirement atas bonds yang sudah dibeli, maka kita harus mengeliminasi investment in bonds. Ini kita eliminasi 950. Kita juga mengeliminasi proportionate share. Jadi bagian proporsional atas bonds payable. Berikut juga unamortized premium dan diskonnya. Dalam hal ini 1010 ini kan. 10% dari total bonds berikut unamortized premiumnya. Kemudian kita harus juga merealisasi gain atau loss. Di sini 60. Oke. Kemudian gain atau loss tersebut akan kita rekognisi sepanjang usia dari bonds. Kalau usia bondsnya itu 5 tahun, maka gain senilai 60 ini akan kita bagi menjadi 5, akan kita rekognisi per tahunnya sebanyak 12. Gain atau loss is attributed solely to the parent, karena parent adalah sebagai issuer. Oke. Nah, ini bagaimana kalau 1 tahun pasca dimiliki. Nah, tadi kan transaksinya pada tanggal 2 Januari. Selama tahun 2017 kan, berarti ada pembayaran bond, ada pembayaran bunga kan. Parent selaku penerbit akan membayarkan bunga. Bunganya tadi kan diketahui 10% dan bunga itu akan dibayarkan pada tiap 1 Januari dan 1 Juli. Bonds-nya jatuh tempo pada 1 Januari 2022. Kalau tadi start dari 2 Januari 2017, berarti usia bonds ini hanyalah 5 tahun, ya, 5 years after purchase. Amortisasi untuk premium dan diskonnya menggunakan amortisasi garis lurus. Ini tentu jauh lebih mudah dibandingkan dengan AKM. Kalau AKM menggunakan amortisasi based on effective interest method. Karena menggunakan amortisasi garis lurus ya, maka
premium tadi yang 100.000 tadi itu akan kita amortisasi sebanyak 5 tahun. Jadi 100.000 bagi 5 tahun nanti. Jadi 20% amortisasinya. Sun juga mengamortisasi 20% atas diskon yang dia peroleh. Tadi kan dia beli juga dengan harga diskon 950.000 tadi kan. Itu juga diamortisasi. Mari kita lihat. Ini ada bukunya PAM, ini ada bukunya S. PAM itu akan mencatat beban bunga pada kas karena dia bayar bunga. Cara ngitungnya bagaimana? 10 juta kali 10% kali setengah tahun. Ketemu 500. Ini jurnal pada tanggal 1 Juli. Kemudian pada tanggal 31 Desember jurnalnya adalah beban bunga pada utang bunga. Karena ini adalah jurnal penyesuaian. Karena kalau mau interest expense pada cash itu kan karena pembayaran bunganya dilakukan pada 1 Januari. Tapi sebelum 1 Januari yaitu pada tanggal 31 Desember kita harus melakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Sehingga kreditnya itu bukan cash, tapi interest payable. Nominalnya tetap 500. Nanti pada tanggal 1 Januari kita akan ngejurnal ketika bayar beban bunga, itu interest payable pada cash. Jadi nggak usah ngejurnal interest expense lagi. Nanti terjadi double recording. Kemudian pada tanggal 31 juga dilakukan yang namanya jurnal amortisasi atas premium yang dimiliki oleh PAM. Tadi premiumnya 100.000. 100.000 bagi 5 berarti 20.000 dia amortisasi diskon setahun. Maka amortisasi itu mesti mengurangi bonds ya, karena bondsnya kelebihan kan nilainya. Tadi kan 10 juta 100.000. Berarti seiring berjalannya waktu sampai tahun kelima, 10 juta 100.000 itu akan kita kembalikan kepada nilai parinya semula, yaitu 10 juta. Berarti caranya bagaimana berarti? Berarti nilai pari itu, berarti book value akan kita kurangi 20.000, 20.000, 20.000, sampai nanti dia pada akhir tahun kelima kembali book value-nya sama dengan par value. Sehingga bonds payable-nya kita kredit. Kita kredit bonds payable-nya 20, kemudian akun lawannya adalah beban bunga akan kita kredit. Nah, bagaimana kalau dari sisi S? Nah, dari sisi S berarti karena dia sebagai pembeli obligasi berarti dia dapat bunga. Maka dia mencatat interest income 50-50. Dari mana? Karena dia hanya beli nilai parinya 1 juta kan? 1 juta kali 10% kali setengah tahun. Begitu juga tanggal 31 Desember, kalau PAM mencatat interest payable, maka Sun juga mencatat yang namanya interest receivable. Ini harus dicatat pada 31 Desember. Kalau kita menunggu pada tanggal 1 Januari baru dicatat, maka terjadi salah saji. Karena interest income, interest receivable itu adalah hak pada tahun 2017, adalah bagian laba yang berhak diperoleh pada tahun 2017. Kalau kita tunda baru jurnal pada tanggal 1 Januari, maka terjadi salah saji. Kita menyajikan itu seakan-akan itu adalah pendapatan bunga pada tahun 2018 dan itu keliru. Pada tanggal 31 Desember, sama, dia juga melakukan amortisasi diskon. Tadi kan nilai parinya 1 juta, nilai book value-nya 1 juta 10, nilai parinya 1 juta, tapi dia cukup bayar 950.000. Cara ngitung amortisasinya jangan dengan harga book value-nya ya, tapi dengan nilai parinya. Jadi nilai parinya 1 juta, kita kurangi dengan 950.000, ketemu 50.000. Sama juga dengan ini. Ini kan dengan nilai pari juga kan. Nilai parinya 10 juta, nilai book value-nya 10 juta 100. Nah, di sini 50.000. Kembali ke sini 50.000, 1 juta kurangi 950.000 dibagi 5 tahun. Sehingga amortisasi diskon atas pembelian obligasi per tahunnya itu adalah 10.000. Nah, amortisasi diskon ini setiap tahun akan menambah investment in bonds 10. Jadi dia akan bertambah terus 10. Sampai nanti dia menjadi sama antara book value dengan par value-nya, yaitu 1.000 atau 1 juta. Nah, ini ya. Ini cara ngitungnya tadi saya sampaikan, premium amortization. Itu cara ngitungnya adalah book value kurangi par value.
karena book value-nya 10.100.000, par value-nya 10 juta, maka ketemu angka 100. Oke. Di sini angka 100 bagi 5 tahun, sehingga amortisasi premium yang dilakukan oleh P per tahun itu adalah 20. Karena obligasi yang dibeli oleh S hanya 10%, maka amortisasinya 20 kali 10%, ketemu 2 per tahun ya. Maka di sini kalau secara keseluruhan bonds payable-nya 10.100 menjadi 10.080 pada akhir tahun pertama, maka kalau 10% yang di retirement tadi yang dibeli oleh S itu semula 1.010, nilai bukunya menjadi 1.008. Jadi hanya berkurang 2 ya kan? Hanya berkurang 2. Kalau ini berkurang 20. Ini 100 jadi 80, ini 10 jadi 8, jadi berkurang 2. Termasuk juga interest expense-nya ya. Interest expense-nya nggak utuh 1.000, 500 kurangi 20, jadi 980. Dari ini kan 500 tambah 500 debit, ada kredit 20. Sehingga interest expense 980. 10% dari 980 itu hanya 98. Oke, nanti akan kita pakai ini pada jurnal konsolidasi. Sementara pada bukunya S, investment in bonds semula kan 950, sekarang naik menjadi 960 pada akhir tahun pertama, end of year 1. Kemana ngitungnya? Tadi sudah saya sampaikan, par value kurangi price yang dibayarkan. Kalau par value-nya 1000, price yang dibayarkan 950, maka ketemu angka 50, 50 dibagi 5 tahun ketemu 10. Maka dia naik 10. 950, 960, terus naik 970, sampai nanti 1000. Sama juga, ini kan juga turun 2 dia. 1010, 1008, 1006, 1004, sampai jadi 1000. Ujung-ujung akan ketemu sama-sama 1000. Bonds payable P1000, investment in bonds yang dicatat oleh S juga 1000. Interest income 110 dari mana? Nah ini. 50 tambah 50 tambah 10 ya. Interest income semua ini jadi 110. Ketika kita buat jurnal konsolidasi maka tampak seperti ini. Oke. Bonds payable pada akhir tahun pertama, kalau tadi kan utuh 1 juta 10.000 tadi kan. Ini 1.010.000, ini 950, ini 60. Nah, sekarang 1.088.000. Nah, ngikut ini. Kemudian lihat investment in bonds 960. Kita tulis di sini. Maka kemudian gain yang tersisa 48. 48 ini adalah gain yang belum diamortisasi, yang belum kita akui, ya. Karena tadi gainnya itu adalah 60, kalau per tahunnya, kalau bagi 5 tahun berarti per tahun kan 12. Untuk tahun pertama yang diakui berarti hanya 12, berarti sisa 48. 48 ini akan kita akui untuk 4 tahun ke depan. Jadi 48 bagi 4 berarti kan nanti akan kita akui juga sebesar 12, 12, 12, 12 sebanyak 4 kali. Oke, kemudian bagaimana mencatat interest income dan expense? Interest income akan kita eliminasi. Di sini interest income 110 dieliminasi dengan cara kita debit. Expense-nya juga 98 kan di sini kita eliminasi dengan cara kita kredit, hilang. Selisihnya adalah 12. Nah, 12 ini adalah gain yang kita rekognisi, yang kita akui pada akhir tahun pertama. Jadi beda ya, ada 2 gain di sini. Gain yang 12 ini adalah gain yang kita akui pada tahun pertama. Ini adalah piecemeal recognition. Sedangkan gain yang dengan nilai 48 itu adalah gain untuk tahun kedua sampai tahun kelima. 2, 3, 4, 5, 4 tahun yang belum kita rekognisi, belum kita akui. Kemudian ini ada jurnal penghapusan akun resiprokal ya. Interest payable 50 pada interest receivable. Karena di sini kan interest payable di sini ada 500 ya kan. Ke 10%-nya berarti kan 50. Berarti ada payable 50. Kalau mau kita eliminasi berarti payable akan kita debit. Sebaliknya, receivable 50 kita eliminasi berarti akan kita kredit. Maka di sini payable di debit, receivable di kredit. Jadi hilang sudah. Oke, ini adalah jurnal setelah 1 tahun
diakuisisi ya, 1 tahun setelah dilakukan pembelian bonds oleh anak. Sekarang bagaimana kita ngitung investment income dari PAM selama 1 tahun berjalan? Hitungnya adalah diketahui Sun reported income 220.000. Kalau P memiliki kepemilikan sebesar 70%, maka dia akan mencatat 70% kali 220 sehingga ketemu angka 154. Ditambah dengan constructive gain on bonds, nilainya 60, ketemu 214. Dikurangi dengan piecemeal recognition 12. Jadi kalau terjadi gain, ya, gain, constructive gain atas pembelian bonds, maka gain itu akan menambah dulu, akan kita tambahkan dulu, ya, oke. Akan kita tambahkan dulu gain itu 60. Kemudian piecemeal recognition-nya akan mengurangi. Nanti kebalikannya dengan loss. Kalau terjadi loss, maka loss itu akan kita kurangi. Rekognisi, piecemeal recognition-nya akan menambah nilai income. Nah, oke. Jadi di sini 214 kurangi 12 ketemu 202. Nah, mari kita buat jurnal versi lengkapnya. Kalau masih ingat pada bab 4 ada 7 macam jurnal untuk melakukan kertas kerja konsolidasi. Yang 1 sama 6 ini tidak ada ya. Langsung kita ke nomor 2. Eliminate intercompany profit and losses. Ini sudah kita bahas tadi ya. Ini pada akhir tahun pertama. Ini hanya repetisi aja dari ini. Ini A, B, dan F. Jadi A, B, dan F sudah kita pelajari. Ini yang jurnal yang kedua, mengeliminasi intercompany profit. Berarti bonds payable kita eliminasi, gain kita eliminasi. Kemudian kita munculkan investment in PAM bonds. Oke. 960. Oh, sorry, kebalikannya. Ini gain kita munculkan 48, investment in PAM bonds kita eliminasi 960. Interest income kita eliminasi, interest expense kita eliminasi, gain on ini piecemeal recognition kita akui. Kemudian yang ketiga, eliminate income and dividend. Karena di sini nggak ada dividen, berarti eliminate income from subsidiary. Jadi kita eliminasi income yang diperoleh oleh P dari subsidiary. Nilainya 202. Dari mana? Dari ini kan. Income from S. Cara mengeliminasi berarti income-nya kita debit. Investment-nya kita kredit. Karena bring investment account to its beginning balance. Dengan kita mengkredit investment insan 202, maka saldo investment akan kembali ke saldo awal. NCI share dan juga NCI-nya kita tulis di sini 66. Kita akui 66. 66 dari mana? Dari ini. Labanya Sun 220.000 kali 30% ya kan kalau NCI. 30% kali 220 berarti ketemu 66. Maka kita tulis ini 66. Kemudian kita mengeliminasi reciprocal investment and subsidiary equity balance. Jadi ini subsidiary equity balance kita eliminasi, return earning-nya 4.000, common stock-nya 5.000. Kemudian reciprocal investment-nya akan kita eliminasi juga, investment insan 6.300, NCI 2.700. 6.300 ini kan saldo investasi yang paling awal 6.300 ada di sini. Ya kan di sini 6.300.000. Kemudian ini adalah mengeliminasi akun resiprokal. Oke, jadi ini adalah jurnal konsolidasi pada end of year tahun pertama, akhir tahun pertama. Sekarang ini tampak kertas kerja konsolidasinya. Nah, bagaimana kalau pada tahun kedua, end of year pada tahun kedua? Nah, di sini diketahui kalau tadi ini kan pada tahun pertama, ini pada tahun kedua. Kita bisa lihat di sini. Sekarang nilai bonds payable-nya itu sudah semakin berkurang. Pada awal tahun 1010, akhir tahun pertama 1008, akhir tahun kedua menjadi hanya 1006. Interest expense sama 98, interest income sama 110. Nah, yang berbeda lagi adalah investment in bonds. Ini semakin bertambah lagi 10.
Awalnya awal tahun 950, akhir tahun pertama 960, akhir tahun kedua 970. Sehingga kalau kita jurnalnya adalah sebagai berikut. Ya, ini yang saya bold, ini adalah nominal yang berbeda. Jadi dia akan kita kurangi 1006, yang investment akan kita tambah 10 menjadi 970. Investment insan 36. Oke, jadi kita bisa lihat ini. Kalau kita bisa kembali tadi kan, ini 1008, ini 960. Sekarang ini 1006, ini 970. Kemudian tadi kalau pada akhir tahun pertama ada akun yang namanya gain on retirement bonds, maka pada akhir tahun kedua namanya ganti menjadi investment insan. Ini juga ganti. Yang tadi akhir tahun pertama gain, tahun kedua kita ganti dengan investment insan. Ini akan kita kredit 36. Kemudian pada yang B juga, ini juga mengeliminasi intercompany profit ya. Income-nya akan kita debit, expense-nya akan kita kredit, investment insan. Ini nggak jauh berbeda dengan yang tahun pertama tadi. Cuma berbeda nama jurnalnya saja, ini sama persis. Sehingga kalau kita teruskan, bagaimana dengan akhir tahun ketiga? Bonds payable-nya akan semakin berkurang, investment in pump bonds akan semakin bertambah sampai angkanya akan sama. Maka kalau kita teruskan pada end of year ketiga ya, lihat bonds payable jadi 1004, investment in pump bonds 980. Ini juga semakin mengecil menjadi 24. Artinya gain atas bonds yang belum kita akui itu hanya tersisa 24, sisa 2 tahun saja yang belum kita akui, yaitu untuk tahun keempat dan tahun kelima. Lanjut, bagaimana kalau end of year keempat? Nah, ini sudah semakin dekat. Ini 1002, ini 9910, dan sisa 12. Sisa 12, sisa 1 tahun saja untuk tahun depan. Kemudian pada end of year, nah sudah sama angkanya. Jadi bonds payable sudah habis premiumnya, sudah diamortisasi semua. Investment in pump bonds sudah habis diskonnya, sudah kita amortisasi semua. Sehingga mereka kembali angkanya sama-sama nilainya 1000. Ini juga ringkasan yang tadi untuk selama tahun 2018 sampai 2021. Oke, itu untuk contoh yang downstream. Sekarang mari kita simak contoh bagaimana kalau terjadi transaksinya itu upstream. Berarti yang menerbitkan obligasi itu adalah subsidiary, parent selaku pembeli obligasi. Mari kita simak. Nah, di sini Pop Corporation memiliki 90% common stock dari Son Corporation, yang mana Pop membeli sahamnya beberapa tahun yang lalu dengan nilai buku 9.225.000 pada saat Son Capital Stock 10 juta dan saldo labanya 250.000. Diketahui pada akhir Desember 1 Desember 2016, Son memiliki 10 juta obligasi dengan nilai pari dengan 10% bunga. Akan tetapi sekarang case-nya obligasi tersebut dijual dengan harga diskon dan masih memiliki diskon yang belum diamortisasi dengan nilai 300.000. Oke, berarti bisa kita pahami di sini nilai parinya adalah 10 juta, tetapi nilai buku dari bonds itu tidak 1 juta, tetapi 10 juta kurangi dengan 300.000. Sehingga nilai buku dari bonds itu adalah 9.700.000. Oke, 9.700.000. Kita ingat-ingat. Pada tanggal 2 Januari 2017 atau 2 hari setelah penerbitan, ini anggaplah tahun yang sama lah ya, tidak hanya selisih beberapa hari. Pop membeli 50% dari bonds yang dimiliki oleh bonds yang diterbitkan oleh S ya dengan harga 5.550. Oke. Berarti 5.150 ini adalah price harga yang dibayar oleh Pop untuk membeli obligasinya S.
Sementara nilai buku obligasinya itu hanya nilai bukunya, nilai parinya itu 10 juta. Nilai bukunya itu adalah 10 juta kurangi 300, nilai 10 juta kurangi 300, berarti 9 juta 300. 50% dari 9 juta 700 berarti kan hanya 4 juta 850 ribu. Berarti di sini nilai buku 4.850.000 kok dibeli dengan harga lebih tinggi 5.150.000, 5.150.000, berarti ini menunjukkan terjadinya loss. Karena membeli dengan harga yang lebih tinggi dari nilai buku. Berarti ini terjadi loss. Barang harga 4.850 kok dibeli dengan harga 5.150, berarti loss. Oke, ada loss 300.000. Berarti ini kebalikannya ya. Dari sisi S itu sekarang mencatat adanya diskon. Sementara dari sisi POP selaku pembeli obligasi mencatat adanya premium ya, mencatat adanya premium. Premiumnya berapa? Dari sisi P, premiumnya adalah 150.000 ya kan? Karena nilai pari kan premium, cara menentukan premium atau diskon kan dari par value-nya. Kalau par value-nya 5 juta, 5.150.000 berarti premiumnya 150.000. Sementara diskon ini kan 5 juta juga kalau 50%. Dengan book value 4.850 berarti juga ada diskon senilai 150. Jadi sama-sama mencatat 150.000. Oke. Kemudian selama tahun 2017 Son itu mencatat adanya beban, ya kan? Dia bayar bunga kan. Maka kita catat Son membayarkan bunga 500, interest expense pada cash, 31 Desember dia interest expense pada payable. Kemudian karena dia tadi mencatat adanya diskon ya, maka diskonnya dia harus dia amortisasi. Mengamortisasi diskon itu akan menambah bonds payable. Ini beda dengan tadi amortisasi premium. Kalau menerbitkan bonds dengan kondisi premium diamortisasi, maka bondsnya akan kita kurangi sedikit demi sedikit. Tapi kalau mengamortisasi bonds dalam kondisi dia diskon, maka bondsnya akan kita tambah sedikit demi sedikit. Ya. Tadi kan total 300 tadi kan, diskonnya sebanyak 300 tadi kan. Nih. 300 dibagi 5 tahun, karena bondsnya mature in 5 years. 300 dibagi 5 tahun, berarti per tahunnya adalah 60. 60 ini adalah amortisasi diskon. Harusnya ini tulisannya di sini ya, di bonds payable. Jadi amortisasinya adalah interest expense 60, bonds payable 60. Bondsnya akan kita kredit, akan kita tambah 60 tiap tahunnya. Pada bukunya POP bagaimana? Nah, sama. Karena dia menerima bunga, berarti dia akan mencatat cash pada interest income. Nanti pada 31 Desember sama interest receivable pada interest income. Nah, kemudian dia juga mencatat amortisasi atas premium. Premiumnya tadi kan 150 ya kan? 150. Ya. Premiumnya ini adalah senilai 50% saja kan? 150. 150 bagi 5 berarti dia 30. Berarti dia adalah 30. 30 adalah nilai premium. Oke. Premium ini akan kita amortisasi, interest income 30, investment in bonds itu 30. Nah, ini kita bikin tabel amortisasinya. Diketahui ya, tadi kan nilai buku dari bonds payable pada bukunya S 9.700.000. Maka cara ngitung diskonnya saya ulangi, par value kurangi price yang dibayarkan. 10 juta kurangi 9.700.000 ya kan? Maka ketemu 60 amortisasinya per tahun.
Kalau 50% saja berarti amortisasinya hanya 30. Nah, di sini 9.700 kita tambah terus 9.760. Tahun depan tambah lagi 9.820 sampai dia jadi utuh 10.000. Nah, sedangkan yang dibeli oleh P itu kan hanya 50%-nya, berarti kita hitung 50%-nya saja lah untuk keperluan amortisasi juga. Ini 4.850, berarti 30 saja kalau sebagian. 4.850 menjadi 4.880 menjadi 4.910 dan seterusnya sampai jadi 5.000. Interest expense 1.060. Bagaimana cara ngitungnya? 500 tambah 60. Berarti ini 1.060. 50% dari 1.060 itu adalah 530. Begitu juga dengan interest income 470. Dari 250 kurangi 30, ya kan? 500 ini kurangi 30. Ketemu 470. Investment in bonds 5120 sekarang. Dari mana? Book value 5150 kurangi par value berarti 150. Bagi 5 tahun ketemu amortisasi premiumnya 30. Yang ini akan kita kurangi. Jadi premium itu mesti akan mengurangi. Sementara bonds akan menambah. Jadi 5150 sementara diskon itu akan menambah. Jadi di sini 5150 akan kita kurangi 5120 akan kita kurangi lagi menjadi 5010. Setiap tahunnya kita kurangi 30. Jadi ini ditambah 30. Amortisasi diskon 30. Ini amortisasi premium kita kurangi 30. Oke, sekarang kita hitung bagaimana saldo investment income from Son. Kalau laba yang diperoleh Son itu adalah 750.000, maka P memiliki 90%, maka dia berhak mengakui laba dari Son dengan nominal 675. Kemudian dikurangi dengan constructive loss. Tadi kan kalau constructive loss itu mengurangi, kalau constructive gain itu akan kita tambah. Nah, di sini dikurangi 300 kali 90%, 270. Kemudian ditambahkan dengan piecemeal recognition-nya. Piecemeal recognition-nya berarti ini adalah 60.000 kan, 300.000 bagi 5 tahun. Berarti per tahunnya adalah 60.000 kali 90%, kita tambah 54. Dengan demikian, investment income from Son pada akhir tahun 2017 itu adalah 459. Ini kan kita jurnal. Ini jurnalnya adalah jurnal pada bukunya P ya. 675 ketika dia mengakui income from Son, 270 ketika dia mengurangi atas constructive loss, 54 ketika dia menambah karena adanya piecemeal recognition atas loss. Nah, kertas kerja konsolidasinya bagaimana? Nah, ini saya buat sendiri ya dengan ilustrasi seperti halnya downstream tadi. Maka bisa kita lihat ya. Bonds payable 4880 dari ini ya, 4880. Kemudian investment in bonds 5120. 5120. Loss on retirement of bonds itu 240. Jadi di sini ada dua loss. Loss di sini 60, loss di sini 240. Nah, kita bedakan dua. Tadi kan loss itu nilainya sebanyak 300 kan? Mana ya? Tadi loss kan sebanyak 300 ini. Nah, 300 ini pecah menjadi 2. Yang 60 ini adalah yang piecemeal recognition. Loss, tapi sudah kita rekognisi pada akhir tahun pertama. Sedangkan loss senilai 240 itu adalah loss untuk 4 tahun selanjutnya yang belum kita rekognisi. Jadi 60 kali 4 ya. 240 untuk tahun kedua, ketiga, keempat dan kelima. Jadi kita pisah. 470 dari mana? Dari ini, oke, interest income kita debit, interest expense 530 kita kredit. Oke, sama. Logikanya sama lah dengan yang downstream tadi.
Income from S kita eliminasi. Income from S kita eliminasi 459 dari ini ya angkanya. NCI share kita munculkan. NCI pada ekuitasnya juga kita munculkan 51. 51 dari mana? Caranya sama dengan ngitung ini. Kita coba ilustrasikan. 10% kali 750. Berarti 75 ya. Kalau saya bisa tulis ini 75. 75. Constructive loss 300.000 kali 10%. Berarti 30. Berarti 75 kurangi 30. 45 sudah. 45. 60.000 kali 10%. Berarti 6. Berarti 45 tambah 6. Berarti total adalah 51. Nah, kita catat di sini. Record non-controlling interest. Kemudian capital stock, return earning kita dari S kita eliminasi, investment in S kita eliminasi juga 10.125. Ini ya, 10.125. Oh, tapi ini kan akuisisi pada awal tahun ya. Oke, NCI-nya 1125. Interest payable, interest receivable ini yang tadi, yang di sini. Ini kan 200. Ini 250 interest receivable. Ini juga interest payable-nya 500. 500 hanya butuh 50%-nya kan. Berarti hanya 250 sama. Berarti sudah hilang akun resiprokalnya. Ini adalah kertas kerja konsolidasi pada akhir tahun pertama. Ini tampak kertas kerja konsolidasi secara utuh. Bagaimana kalau pada akhir tahun kedua? Nah, ingat, kalau amortisasi diskon itu akan terus menambah nilai bonds. 4850, 4880, pada akhir tahun kedua jadi 4910. Sementara premium amortization itu akan mengurangi nilai investment ketika diamortisasi. Jadi kalau amortisasi diskon akan menambah, amortisasi premium akan mengurangi. 5150, 5120, jadi 5010 berkurang terus 30 dia. Ujung-ujungnya nanti ini akan ketemu dengan angka yang sama yaitu 5000. Nah, nih. Kita bisa lihat ya. Di sini muncul 490, sini 5090 ya. Kemudian investment in zone 162, ini dari mana? Ya, kita bisa pinjam logika ini. Ini kan 60 adalah piecemeal recognition pada akhir tahun pertama. 240 itu adalah loss yang belum direkognisi untuk 4 tahun selanjutnya. Yang mana rekognisinya tiap tahun juga sebesar 60. Oke. Berarti kalau akhir tahun pertama sisa 240, berarti akhir tahun kedua kita kurangi 60 kan? Berarti nanti ini akan menjadi 180. Di logikanya seperti itu. Pada akhir tahun kedua ini akan menjadi 180. Cuman pada akhir tahun kedua jurnalnya nggak lagi namanya loss on retirement of bonds. Jurnalnya ganti nama menjadi investment in zone pada non-controlling interest. Ini kalau kita total ini 180. Cuman kita bagi 180, 90%-nya dari 180 kita catat sebagai investment in zone. 10% dari 180 kita catat sebagai non-controlling interest. Oke, jadi muncul di sini. Ini juga sama. 47, 530. Ini 60 ini. Nah, cuman 60-nya kita pecah. 90% dari 60 investment in zone, 10% dari 60, berarti 6, ini non-controlling interest. Jadi ini adalah piecemeal recognition, ini adalah rekognisi atas loss pada tahun kedua, yang sudah diakui pada tahun kedua. Sementara ini adalah loss atas transaksi bonds untuk 3 tahun setelahnya yang belum kita rekognisi, belum kita akui. Ini mesti akan berkurang terus-menerus. Maka kalau kita sudah dapat akhir tahun kedua, mari kita simulasikan bagaimana kalau pada akhir tahun ketiga. Pada akhir tahun ketiga angkanya seperti ini. Oke. Ini 490, 4910 bertambah 30 menjadi 4940. Ini juga berkurang 30 kan. Tadi akhir tahun kedua 5090. Pada akhir tahun ketiga jadi 5060. Ini juga berkurang. Ini kalau kita totalnya adalah 120.
90% dari 120 itu 108, catat sebagai investment. 10% dari 120 itu 12, catat sebagai non-controlling interest. Ini sama. Oke. Bagaimana kalau pada tahun keempat? Ini sama. Ini semakin naik angkanya 4970, ini semakin turun 5030. Ini turun lagi 54 dan 60, sama dengan ini. Akhir tahun kelima ketemu sama-sama 5000. Oke. Ini ringkasan dari tadi ya, perubahan atas akun-akun yang dicatat oleh Pop maupun Son. Sekian dari saya, terima kasih karena sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.